branch ya. Awalnya saya kira melalui Zoom meeting, tapi ternyata kita tunggu di sini. Nah, ini slide juga nanti bisa di-share. Oke. Udah bisa. Oke. Hari ini kita ingin bicara, tapi kita pengen tahu dulu tujuannya apa. Tujuannya adalah kontribusi dalam membawa Universitas Raharja ke academic excellence. Ya, kita itu mau berkualitas, kita itu mau bagus, gitu. Kita ini mau bermutu dalam hal akademik. Ya. Outline-nya kira-kira seperti ini yang kita akan ngomongin sedikit banyaknya. Kalau sejarah kita akan ngomongin sejarah IEEE. Kadang-kadang dari kita ini semua ada yang apa itu IEEE. Nah itu kita ingin ngomongin di sini. Terus susunan organisasinya, regionnya dan sebagainya yang pada akhirnya ini kegiatan yang akan kita jalankan. Ya. Di sini yang saya ingin membanggakan adalah setiap kita punya acara, seminar, workshop dan sebagainya, kita udah boleh pakai logo ini, ya, IEEE Universitas Raharja Student Branch. Oke. Jadi saya lanjut lagi di sini sejarahnya ya kurang lebih ya bahwa yang paling pertama kita harus tahu bahwa IEEE merupakan organisasi akademik yang tertua ya di seluruh dunia. Oke. Di samping itu juga terbesar ya IEEE ya. Jadi kalau kita bisa kegiatan-kegiatan kita ada yang ini, kegiatan kita ada yang ini, rasanya asesor tuh kalau lagi pelit-pelit, kalau lagi pengen bilang ini mah payah lah atau gimana itu lebih agak susah. Karena kita punya kegiatan mulai sekarang adalah kegiatan yang ada satu poinnya dengan IEEE. Oke. Di sini dia bilang kalau student member di seluruh dunia ada 124.000. Section-section yang dia potong-potong bagiannya ada 342 dan salah satunya adalah Indonesia section yang nanti saya perkenalkan juga siapa yang sebagai Indonesia section, ketuanya siapa gitu ya. Terus dari sini dibagi lagi menjadi 1.834 chapter ya. Lalu ada 3.422 student branch di 100 negara di seluruh dunia dan kita menjadi salah satunya dari 3.422 student branch ini. Yang mungkin kita udah ke 3.423 gitu ya. Terus ada technical society, ada dokumen-dokumen yang sudah dimiliki di dalam IEEE dan semuanya terindeks Scopus, kita harus tahu ya. Jadi kalau kita jalankan kegiatan IEEE Student Branch gitu ya, terus kita kerjasama dengan yang ada di dalam itu, insya Allah kerjaan-kerjaan kita itu semuanya akan terindeks Scopus. Ya. Terus WOS juga ya, menyelenggarakan sekian banyaknya conference ya. Di sini juga dikatakan bahwa di seluruh dunia punya dokumen-dokumen akademisi ya itu 30% datangnya dari IEEE ya. Dan sebagainya. Dan di sini sekilas singkat CV yang dari Prof. Susanto, ini adik saya sendiri ya. Dia tulisnya sederhana, Susanto Raharja, nggak usah prof-profan gitu ya. Susanto Raharja ya, fellow IEEE. Ya, dia punya kata fellow ini sangat tinggi ya. Di dunia itu hanya beberapa yang fellow. Jadi kalau dia itu lagi mau mengajukan apa, dia tunjukin CV kayak gini, orang dia begini udah langsung tahu bahwa lu orang hebat gitu. Saya lagi mengajukan untuk jadi senior, ya senior IEEE gitu loh ya. Dan sekarang tahapan-tahapan lagi di prosesnya, berarti di situ akan ada pleno yang dihadiri oleh seluruh IEEE punya board directors ya, yang akan menentukan boleh nggak saya jadi senior gitu maksudnya. Dan sebagainya ini tentang si Prof. Susanto ya. Kalau UR mungkin selanjutnya akan tulis untuk Raharja senior, IEEE. Semoga bisa ya. Kita lanjut. Ini kurang lebih susunan organisasinya di IEEE ya. Berarti ini pusat, terus dibagi menjadi region ya. Dan bagi lagi menjadi section, dan Indonesia termasuk menjadi region ke-10 punya section ya, yang saat ini diketuai oleh Profesor Wahyudi Hasbi ya, yang datangnya dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN ya. Nah, selanjutnya turun-turun lagi ada chapter, ada affinity group, ada subsection, ada student branch ya. Jadi yang saat ini kita lagi katakan, yang saat ini kita ingin bersyukur ya,
bahwa kita itu sudah masuk dalam sini nih, ya IEEE Universitas Sahaja Student Branch di sini. Oke, dan kita akan masuk ke dalam satu organisasi besar di dalam IEEE, ya susunan organisasi IEEE pusat, ya. Berarti kegiatan-kegiatan kita akan dipantau naik dan sebagainya. Oke. Salah satunya adalah society. Society punya kawan-kawan yang ada di Indonesia juga udah kita kenal. Ada Profesor Ford dari BINUS, ya. Terus ada Profesor Gamantio dari Telkom dan sebagainya. Itu udah kita ada komunikasi, sehingga maksudnya adalah satu, untuk supaya kita kalau ada aktivitas ingin mengundang orang-orang yang bagus-bagus dan sebagainya, enaknya mengundang melalui IEEE Universitas Sahaja Student Branch. Enaknya tuh, ya. Kenapa? Setelah itu seharusnya gratis. IEEE itu terdiri dari orang-orang yang suka rela semua, walaupun udah pinter-pinter banget, tapi semuanya suka rela, ya. Dan kalau kita undang juga mereka khawatir kalau bilang enggak gitu, ya. Jadi udah mesti oke, dan don't talk about money gitu. Kurang lebih seperti itu, ya. Tapi ya pelaksanaannya sebenarnya mungkin tetap kita akan jalankan dan sebagainya, ya. Di sini yang tadi sudah saya katakan, ya, organisasi ilmiah tertua, organisasi ilmiah terbesar, dan katanya organisasi ilmiah terbaik, ya. Dan 30% publikasi ilmiah dunia ada di IEEE. Jadi seperti itu, dan selanjutnya kita ngomong sedikit tentang region. Yang tadi saya katakan bahwa kita itu ada di region 10, ya. Dari region 1 sampai region 6 itu semuanya ada di Amerika. Yang warnanya biru ini nih, ya, ada di Amerika, USA. Karena itu asal muasalnya IEEE itu datangnya dari Amerika, ya. Jadi region 1 sampai region 6 itu dia pecah-pecah yang ada di Amerika. Terus region 7 itu Kanada khusus. Terus region 8 itu udah termasuk Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Lalu region 9 termasuk Latin Amerika, berarti sebelah sini ya, yang hijau ini ya, Latin Amerika. Dan kita itu ada di region 10, yaitu Asia Pasifik. Berarti kita itu termasuk Cina, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Dan di dalam region 10 ini kita itu masuk ke dalam Indonesia section, yang tadi Profesor Wahyudi Hasbi sebagai ketuanya dari Indonesia section. Semoga kita juga bisa mengundang beliau ke sini atau melalui Zoom untuk silaturahim. Ini society-nya yang terdiri dari beberapa yang ada di sini. Saya itu sebenarnya ingin terobos untuk supaya kita bisa terobos untuk renewable energy, terobos untuk blockchain juga, ya. Kalau kita terobos ini dua dan ini bisa masuk ke dalam sini, ya mungkin saya bisa pegang ketuanya dulu atau di mana gitu, ya. Tapi ya yuk kita terobos saja, ya, supaya di Rahaja ini kita lebih dikenal untuk energi terbarukan dan juga untuk blockchain, ya. Dan dari society akan turun ke chapter. Dari chapter itu akan turun ke student branch, student branch chapter. Ya, jadi ada chapter gede, ada chapter kecil juga. Nah, alhamdulillah di dalam sumbernya ini nih, berarti IEEE.id, ya, kita itu termasuk di antaranya dari 1 sampai 30, berarti kita ke 30, ya sudah disetujui. Ini surat persetujuannya yang datang dari pusat, dari MGA orang bilangnya, ya. Dari pusat dia datang, dia kasih kita nomornya adalah udah kelihatan saya di sini. Prinsipnya nomornya ini STB 99974. Kalau kita mau cek bahwa Universitas Sahaja sudah terdaftar IEEE Universitas Sahaja Student Branch-nya dengan nomor ini, ya. Yang masuk namanya UR dan sebagai ketuanya ini Dwi Apriliasari. Coba berdiri, Dwi. Nah ini, ya, yang nanti akan sebagai ketuanya. Di antaranya di perguruan tinggi negeri, ya, perguruan tinggi swasta agak dikit, ya, sehingga kita masuk, ya, jadi kebanggaan bahwa kita itu sudah ada IEEE Universitas Sahaja Student Branch gitu. Oke. Ini kepengurusan IRSB yang lagi diajukan kepada Pak Rektor. Surat-suratnya udah disampaikan kepada Pak Rektor. Susunannya juga sudah diajukan kepada Pak Rektor dan akhirnya diminta nanti ditandatangani dan dicap, yang pada akhirnya kita akan ada acara untuk mengangkat sumpah, ya, sumpah bahwa ini semua akan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik gitu, ya, untuk supaya bisa memajukan academic excellence untuk Universitas Sahaja. Ini orang-orangnya di sini nih, ya, badan pengurus harian ini ada di sini semua nih, ya, di sini, ya, dan pada hadir di sini. Oke, lalu harus bisa melaksanakan tugas dengan baik, berarti harus ada program kegiatan. Program kegiatan yang diajukan adalah
non program kegiatan. Sekarang kita ngomongin tentang ADRT dulu, bahwa nanti ada pemilihan ketua dilakukan setiap 2 tahun sekali. Ya, visinya apa untuk student branch ini? Menjadikan universitas saja academic excellence dengan peningkatan inovasi di bidang teknologi. Misinya apa ya? Udah berkontribusi dengan peningkatan wawasan pengetahuan teknologi mahasiswa, dan ini semua dimasukin ke dalam ADRT ini, dan nanti kalau setiap 2 tahun akan ada pemilihan ketua lagi. Ini kurang lebih adalah kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk kegiatan IRSB ini, IEEE Raharja Student Branch, selama 2 tahun. Selama kepengurusan CIB itu, ya, kita minimal bisa ada 2 IEEE workshop, minimal bisa ada 2 IEEE seminar, ya. Terus kita bisa ada IEEE competitions, ya. Sebenarnya kalau competition selalu kita gandeng lagi dengan beberapa organisasi, bisa kita gandeng dengan APSI, kita bisa gandeng dengan Aptikom gitu ya. Tapi nanti yang kerja adalah mahasiswa-mahasiswa IEEE Universitas Raharja Student Branch ini. Nah, ini yang menarik, ya, bahwa di tahun 2009, ya, kita pernah menyelenggarakan ICCIT di tahun 2009, yang pada saat itu masih saya kenang ya, bahwa kita kenal Pak Rahmat gara-gara kita menyelenggarakan ICCIT 2009. Pak Rahmat Budiarto yang dari Malaysia, dan sekarang beliau itu ada di Timur Tengah, di Arab Saudi, ya. Nah, bagaimana caranya? Usul saya ya, bagaimana caranya supaya kita jalanin lagi sebuah conference yang milik kita banget, ya, yang waktu itu 2009, tapi kita ingin jalanin lagi untuk yang keduanya, berarti ICCIT kedua di tahun 2022, dengan adanya ini yang sibuk-sibuk ya, untuk kita jalanin ini lagi. Dulunya ini melambangkan internasional, tapi sekarang berkat kerjasama ini kita akan perjuangkan ya untuk mendapat approval ya, agar ICCIT ini, sebutan I di depan ini adalah IEEE. Dia punya merek tertentu ya. Kalau udah sampai depannya boleh IEEE begini nih ya, itu kita udah punya merek tertentu ya. Nggak semua orang boleh kayak gitu, nggak semua conference boleh kayak gitu, hanya yang melewati tahapan-tahapan kualifikasi baru boleh kayak gitu. Semoga kita bisa sukses untuk yang ini. Jadi saya itu selanjutnya ingin mengajukan kepada Pak Rektor ICCIT 2022, yaitu yang kedua dari ICCIT ini, agar bisa kita laksanakan di bulan Februari itu ya. Di tahun 2022. Semoga pandemi sudah selesai, kita bisa ketemu dengan banyak ilmuwan-ilmuwan yang ada di sini, dan ini semoga bisa menjadi kebanggaan dari Raharja menyelenggarakan ICCIT ini ya. Udah ada IEEE dan sebagainya, artinya output dari sini dijamin gitu ya, masuk ke dalam IEEE Export dan juga Discovery. Oke, ini kalau kita kenang sedikit ya, yaitu ICCIT yang singkatan dari International Conference on Creative Communication and Innovation Technology di 2009, diselenggarakan oleh Universitas Raharja dengan Aptikom. Waktu itu keynote speaker-nya Prof. Eko Indrajit, Prof. Jainal Hasibuan dan sebagainya. Waktu itu tanggal Agustus 8 2009 di Tangerang diselenggarakan, dan ini usul saya sih kita hidupin lagi ya, untuk menjadi ICCIT yang kedua. Ini harusnya tahun 2022, 2021 udah nggak keburu ya. I yang di depan kalau bisa diganti dari internasional menjadi IEEE Conference on Creative Communication and Innovative Technology. Ya, kira-kira seperti itu guys ya. Semoga impian kita untuk menjadi kampus bermutu berkat kerjasama kita semua bisa terwujud. Tapi sebelum ini saya tutup, saya ingin memperkenalkan anak-anak yang ada di sini ya. Boleh izin Pak Rektor ya, ini. Jadi Dwi sebagai ketuanya yang dicalonkan ya. Terus siapa lagi sih ke depan Dwi? Oke. Terus kamu punya wakil siapa? Fitra, satu lagi Olivia. Viola mana Viola? Oke, di sini. Oke. Terus yang lain-lainnya juga lah, yang member-member yang saya nggak sebut satu persatu juga ke depan, jadi bisa dilihat dan bisa difoto.
Oke. Jadi ini semua udah ada IEEE membernya ya. Ya di dalam SK nanti ada tertulis IEEE membernya. Juga udah ada IEEE emailnya. Ya, jadi kira-kira gitu Pak Rektor ya. Udah foto. Congratulations guys. Dari Pak Rektor, mereka berdiri lagi atau duduk dulu? Duduk dulu, oke silakan. Mau duduk.